Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rindu Mujanto, absen 17 dari 11 MIPA 5. Di sini saya akan mempersembahkan musikalisasi dari cerpen saya berjudul Juara Kedua. Sahabat merupakan orang yang selalu menemani kita ketika ingin berbagi cerita, memberi perhatian ketika kita membutuhkan, serta menjadi orang yang selalu ada ketika menghadapi masalah. Tapi bagiku, sahabat merupakan tembok pembatas, tembok yang menahan sebuah rasa yang seharusnya tidak ada. Adegan diawali dengan suara bel berbunyi kering. Semua siswa segera masuk ke kelas masing-masing untuk memulai pembelajaran. Tasya, Ridho, kalian berdua kemari, panggil Pak Guru kepada Tasya dan Ridho. Ada apa ya Pak? Pasti nilai PR saya bagus. Itu Ridho ya guys ya, yang GR kepada Pak Guru balik ke depan. Nah terus Pak Guru bilang gini, kenapa jawaban PR kalian sama? Kalian contekan ya? Kata Pak Guru dengan tegas. Mereka berdua pun terdiam seraya tersenyum kepada Pak Guru, berharap beliau akan melunak. Namun percuma saja, karena pada akhirnya mereka tetap mendapat hukuman, yaitu melakukan hormat bendera di lapangan upacara. Waktu di lapangan, Tasya bilang nih sama Ridho, aku udah bilang dong, kamu kalau nyontek bedain dikit lah jawabannya, jangan sama persis dong gitu. Ucapnya si Tasya kepada Ridho, kan pertanyaannya juga sama Syak, pasti juga jawabannya gak jauh beda kan? Jawab dengan wajah tanpa dosa segitu ya guys ya. Ya kan dari segi bahasa bisa dibedain sesuai kalimat kamu sendiri. Itu penjelasannya si Tasya kepada Ridho. Ya udah aku yang salah gitu, ucapnya si Ridho tanpa bersalah gitu. Terus si Tasya ini ngegas gitu, ya emang kamu salah gitu. Terus si Ridho kan kesel gitu, terus aku harus minta maaf gitu. Si Ridho, wah ternyata si Ridho masih belum paham kalau yang dia lakukan membuat Tasya kesal. Harus ku lalui, tiba-tiba Pak Guru dari belakang, mana hormat kalian? Kok malah ngobrol dengan Pak Guru yang entah sejak kapan sudah ada di belakang mereka. Tasya, kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Kan panik gitu ya. Terus si Tasya bilang gini, enggak kok Pak, saya sedang terkejut, baru saja tidak menertawakan ekspresi kaget Ridho. Pak Guru tadi itu tiba-tiba muncul di belakangnya Ridho. Si Tasya malah kena juga. Awas kalau kalian ngobrol lagi, hukuman kalian bisa tambah. Sampai Guru dengan tatapan mau kandungannya. Jadi Pak Guru memperingati mereka dengan merotot ya guys, mungkin kayak gini. Muhammad Rindu Mujanto, dia merupakan sahabat sejak duduk di bangku sekolah pertama hingga sekarang. Dia adalah laki-laki sok paling ganteng dan sok paling pintar yang pernah Tasya temui. Padahal kenyataannya 180 derajat berbeda dari yang ia hayalkan. Tapi terlepas dari semua itu, tak dipungkiri bahwa dialah sahabat terhebat yang pernah Tasya temui. Cara dia memperlakukan Tasya dengan perhatian kecilnya sering membuat Tasya merasa bahwa dia terindah dari Tuhan Tasya. Banyak hal yang telah mereka lewatkan, banyak hal yang telah mereka lalui bersama, baik suka maupun duka. Mereka selalu ada untuk satu sama lain, entah itu untuk menguatkan ataupun sebaliknya. Maka untuk proses sekolah pun sekali meskipun tak mungkin Tasya walaupun ku mau itu modus ya guys ya. Tapi pernahkah kamu tahu bahwa dalam pandangannya
Ridho bukan hanya sebatas sahabat, tetapi sebagai seorang laki-laki yang Tasya kagumi. Dia mau pulang sekarang, ucap Ridho seraya memasukkan buku ke dalam tasnya. Jadi Ridho itu ngajak pulang si Tasya yang baru keluar dari kelas sambil memasukkan bukunya ya guys ya. Iya ayo gitu jawabnya si Tasya. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Ridho membuka percakapan yang tak pernah dibayangkan oleh Tasya sebelumnya. Sya, kamu kenal Leoni kan? Tanyanya dengan semburat merah pipinya. Jadi Ridho itu tanya Leoni sama Tasya. Kenal dong, kan aku pernah sekelas sama dia. Emang kenapa? Gitu. Itu kan si Tasya kepo dengan pertanyaan itu yang tiba-tiba begitu, sambil mungkin dengan perasaan yang akhir dan gak enak gitu. Tiba-tiba si Ridho ini malah tambah ngawur gitu. Dia bilang gini, aku cocok gak sama dia Sya? Hanya sedikit marung gitu kan. Dan ya punya pertanyaan inilah yang membuat Tasya selalu khawatir. Bukan karena apa-apa, tapi melihat dirinya yang tampak bodoh ini akan membuatnya kesal setengah mati. Kesal karena Tasya selalu pengecut untuk mengatakan pada si Ridho bahwa Tasya menyukainya. Nah itu Tasya langsung diam sejenak, langsung jawab, kamu suka dia gitu, sambil gagap gitu kan karena kaget gitu ya guys ya. Terus si Ridho bilang gini, kamu kenapa? Ya aku udah lama suka dia gitu. Nah kita hadirku tak berharga untuk kaget gitu. Terus dia berusaha menenangin diri. Terus dia bilang gini Bodo, Leoni itu kan pintar banget. Jadi mungkin dia cari pasangan yang lebih pintar dari dia gitu. Ucapnya si Tasya sambil kayak nenangin dirinya sendiri gitu. Terus emang biasanya si Ridho itu sok-sokan gitu. Dia bilang gini, berarti cocok sama aku dong Sya, karena aku juga pintar gitu. Ucapnya dengan percaya diri gitu. Jadi Ridho itu percaya diri ya guys orangnya. Itu patut kalian tiru itu. Iya, pintar nyontek tugas aku. Tuh si Tasya savage gitu kata-kata gitu. Jika memang ini tak ada harapan mengenai iya pintar nyontek yang harus jadi tujuan. Saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Iya itu siswa kan si Tasya. Sudah bilang dasar. Jadi mereka sambil pulang sekolah di jalan itu sambil ngobrol ya guys. Itu mengapa sulit untukku bisa miliki hatimu. Sampai di rumah Tasya langsung masuk ke kamar dengan semua pengalaman yang bersih badan. Hadirku tak berharga untukmu. Tubuh si Tasya itu setelah pulang sekolah tanpa disadari Tasya masih terngiang-ngiang dengan ucapan sahabatnya yang mengingatkan sebenarnya dia telah mencintai seseorang yang merupakan setelahnya dulu, yaitu si Ridho dan di saat setelah selesai mandi dan berganti baju, langsung Tasya melebarkan badannya atau tubuhnya beranjang gitu. Nah, Tasya melamun, dia itu bingung harus apa, dan dia berpikiran untuk mengambil telepon dan telepon teman sebangku saat di sekolah. Terus itu si Tasya nelfon, halo Delia gitu. Jadi temannya si Tasya sebangku itu namanya Delia ya guys ya. Terus dijawab sama Delia, halo Sya gitu. Del, kamu lagi sibuk gak? Tuh, si Tasya membuka percakapan gitu ya guys ya. Terus dijawab lagi sama si Delia, lagi enggak nih Sya, emang ada apa? Gitu.
gak tahu nih Del, aku lagi galau nih gitu. Lah kok galau, bukannya aku sama Rido makin dekat, berarti seharusnya aku lagi seneng dong Syah. Berarti kan ada kemajuan. Wah, kemajuan apa? Yang ada malah kemunduran Del gitu. Kemunduran gitu sih. Jadi ya kan juga masih bingung dan kaget ya guys ya. Iyalah orang Rido malah suka sama Reoni. Dia malah tambah kaget. Hah, seriusan? Lu tahu dari mana Syah? Gitu. Orang Rido sendiri yang bilang tadi. Ya, padahal kalian berdua kan udah bareng terus dari SMP. Mau gimana lagi Del? Padahal dulu aku gak secemburu ini sama cewek yang aku deket sama Rido. Dan kali ini kamu cemburu sama Reoni. Bisa-bisanya dia berada di posisi yang aku mau banget gitu ya. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Dengan yang dimaksud sama si Delia, ya kamu ngelakuin apa yang Rido lakuin ke kamu. Bisa aku ingkari. Oh, mungkin maksud kamu harus mungkin maksud kamu aku harus deketin cowok yang ada di sekolah ini Del. Gak usah aneh-aneh deh. Lagian deketin cowok tuh gak semudah yang kamu pikirin. Oh benar juga ya guys ya, katanya si Tasya karena deketin cowok itu susah guys. Kalau kata temen cewek, ya udah biar mudah pura-pura aja gitu. Terus si Tasya tambah bingung gitu kan. Terus dia pacar settingan maksud kamu Del. Yups. Nah si Tasya kan tambah itu kan tambah kayak kaget gitu dengan saran ngawur si Delia. Del, tambah ngawur saranku. Tuh ucapnya si Tasya. Lagian siapa juga sih yang mau pacar settingan sama aku? Terus dijawab sama si Delia, ada kok. Nah itu percakapan mereka cukup ditonton gitu, cukup sampai situ. Dengan pacar Del, mereka berdua ngobrol lewat telepon. Tasya terkejut mendengar rencana aneh dari Delia. Tasya jadi penasaran, siapa sih orang yang dimaksud oleh Delia yang mau pacar settingan dengan si Tasya. Keesokan harinya di sekolah. Di sekolah itu udah ada Tasya sama Delia sama pacar settingan yang lainnya. Oh si Tasya bilang gini, kamu serius Del? Seva kan teman dekatnya Rido. Terus si Delia ngomong gini, emang kenapa? Tasya terus jawab kan jelasin kalau ya Tasya takut aja kalau Seva ngasih tahu ini ke Rido. Terus dijawab sama si Delia sambil menangis. Ya udah kamu diam aja. Jadi gimana nih Del? Si Seva tanya sama si Delia. Hidupku tanpa dirimu, entah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Terus ditambah lagi deh sama si Delia. Ya udah di top up Diamond 50.000 gimana dia persahabatan kita itu. Jadi itu si Seva itu mau menambahin kata-kata lagi ya guys ya. Jadi kalau 50.000 itu kurang gitu. Terus disaut lagi sama si Delia, di top up Diamond 50.000 sebulan sekali dalam 1 tahun. Oh lumayan ya guys ya. Kalau jadi Seva aku mau ya guys ya. Jadi terus Seva deal gitu. Oke, deal, Syah, deal gitu. Akhirnya Tasya dan Seva berpacar setia. Mereka merencanakan sesuatu agar bisa membuat Rido cemburu. Tasya bersama Rido berusaha melakukan hal yang layaknya orang pacaran lakukan di depan Rido.
mulai pulang sekolah bareng, sering satu kelompok, dan pernah berencana malam mingguan bersama, tempat makan, dan mereka ngomong itu mereka itu ngomong-ngomong doang guys, nggak jadi malam mingguan bersama. Itu cuma gimmick ya guys ya, sengaja biar kedengeran. Semua itu hanya Tasya lakukan agar membuat Ridho cemburu, tapi tiada gunanya, malahan Tasya yang dibikin tambah cemburu melihat Ridho dan Leoni dari bermesra-mesra. Jadi pacaran sama si Sheva dan si Leoni berpacaran sama si Ridho, itu ceritanya guys ya. Nah, adegan berlari ke istirahat pertama di sekolah. Waktu itu Tasya sedang membaca novel di lapangan basket, sedangkan di depannya itu kan ada anak-anak yang lagi main bola gitu ya. Tanpa disadari tiba-tiba bola basket itu melayang dan hampir mengenai kepala si Tasya. Tuh anak-anak yang melempar bolanya itu panik gitu kalau bola itu hampir mengenai Tasya, gitu teriak, "Tasya, awas!" teriak seorang anak yang sedang bermain bola kepada si Tasya. Terus itu tiba-tiba si Ridho datang gitu sambil nyelamatin si Tasya. Itu bolanya ditangkap sama Ridho Tasya. Terus sambil marah-marah terus si Ridho, "Oi, kalau main tuh lihat-lihat." Terus si anak yang main bola itu takut itu. "Aduh, sorry Do, aku gak sengaja," jawabnya si anak yang sedang main bola itu, yang sedang main basket itu. Terus bolanya dikasih ke Ridho. Terus Ridho nampilin si Tasya sambil dinasehatin gitu, "Sya, kalau mau baca buku itu di kelas saja, jangan di pinggir lapangan kayak gini," gitu katanya si Ridho gitu ya. Si Tasya emang dasarnya ngeyel, terus jawab gini, "Ih, kok ngatur sih Do, ya gimana aku dong, tuh cewek emang gitu ya guys ya." Dikasih tahu malah ngeyel. Denger ya, untung tadi ada aku, kalau enggak kepala kamu udah dicium tuh sama bola. Lagian kamu lagi baca buku apa sih sampai asik gitu. Tuh segitu kan sampai kepo gitu kan, masa sampai ada bola mau kena kepalanya dia aja gak sadar gitu. Terus jawab sama Tasya, "Ya, terima kasih Ridho. Ini nih aku lagi baca Konspirasi Alam Semesta yang berjudul Juara Kedua." Terus Ridho terus tanya lagi, "Wih, nyeritain apa tuh buku?" Jadi buku ini tuh nyeritain tentang cewek yang lagi ngincar cowok gitu. Nah, tapi karena cewek itu selalu kalah di hati cewek lain, padahal kan dia yang kaya selalu ada buat si cowok ini. Terus jika dia udah kenal dekat banget sama si cowok ini, jadi mungkin kehidupan si Tasya itu, keadaan yang saat ini itu sama yang diceritain sama di buku itu ya guys ya. Terus akhirnya gimana Syah? Si ceweknya berhasil jadi juara pertama atau enggak di hati si cowoknya? Terus jawab Mas Tasya, "Ya itu bisa jadi juara pertama sih Do, tapi dia lebih memilih jadi juara kedua. Karena untuk menjadi pemenang dia harus di posisi pertama Do." Tuh mengingatkan ya guys ya, kalau si Tasya itu pengen jadi juara kedua, lebih memilih buat jadi juara kedua karena Ridho sudah suka sama si Leoni. Nah, di saat mereka lagi ngobrol berdua, datanglah si Sheva gitu, ngajakin Tasya ke kantin. "Sya, ke kantin yuk." Tiba-tiba Sheva datang dan mengajak Tasya pergi ke kantin bersamanya. Si Tasya kan lagi free ya guys ya, terus dia ya setuju aja gitu, "Ya udah ayo" gitu. Terus berpamitan deh Tasya gitu, "Lo aku ke kantin dulu ya" gitu, "kamu mau ikut?" Segitu ngomong, "Oh gak usah, aku mau main basket saja sama teman-teman." Terus sambil manggil temennya, "Boy ikut main basket."
tuh temennya namanya Dewangga ya guys ya, anaknya Bapak Bagus. Akhirnya Tasya dan Sheva pergi ke kantin berdua dan Ridho ikut bermain bola basket bersama temannya. Tuh Tasya sempat menoleh ke belakang ya, tuh dia berharap Ridho kayak cemburu gitu guys. Lihat Tasya dan Sheva pergi ke kantin bersama gitu. Soalnya kalau di film-film kan kayak patah hati gitu si cowok, tapi ternyata si itu tuh cuek-cuek aja guys, kayak gak peduli gitu, udah terserah lu udah gitu. Nah adegan berlari lagi dan gini, hari demi hari telah berlalu begitu saja. Di saat itu pula Tasya tak lagi bertemu dengan Ridho. Jangankan bertemu, sekedar berbalas pesan pun tidak. Tak disangka pula sahabatnya telah menemukan cintanya sendiri. Lantas bagaimana dengan perasaan yang telah lama Tasya simpan ini? Haruskah Tasya berlari dan mengatakan bahwa Tasya menyukainya? Tapi itu adalah hal terbodoh baginya. Mungkin memang inilah akhir dari kisah mereka berdua. Semua rasa nyaman yang telah Ridho berikan sudah salah diartikan oleh si Tasya. Kabar tentang hubungan karya, kabar tentang hubungan mereka antara si Leoni sama si Ridho itu udah resmi pacaran, sudah tersebar luas yang membuat tubuh si Tasya seketika lemas tak bertenaga. Jadi si Tasya itu shock guys, respon tubuhnya itu tidak mendukung, jadi lemas, biasa cewek lebay. Jujur, Tasya tak tahu bagaimana dan apa yang harus Tasya lakukan sekarang. Tasya pun tak punya hak untuk memisahkan mereka. Dan siapa juga si Tasya gitu, ngatur-ngatur si Ridho. Ya sahabat memang sahabat, tapi ya gak ada hak gitu buat melarang, buat Ridho suka sama siapapun tuh, buat pacaran sama siapapun gitu ya guys ya. Hingga beberapa minggu kemudian ayah Tasya memberitahu bahwa beliau mempunyai kerjaan bagus di negara tetangga. Rencananya Tasya dan keluarganya akan pindah ke sana selama beberapa tahun ke depan. Dalam benak si Tasya, mungkin ini kesempatan, cara yang tepat untuk melupakan perasaan ini kepadanya itu. Jadi Tasya mau move on sama Ridho gitu. Siapa tahu ini bisa gitu. Kalau di sana dia mendapatkan kehidupan yang baru, lingkungan yang baru, bisa move on dari sahabatnya itu ya guys ya. Ketika telah selesai bersiap, seseorang menghampiriku. Jadi Tasya posisi sudah membawa koper mau berangkat. Terus tiba-tiba ada seseorang di belakang yang menegurnya. Kamu kok nggak bilang kalau mau pindah? Tuh teriak seorang dari belakang gitu. Terus si Tasya noleh dan ternyata tuh Ridho. Tasya terus bilang gitu, ya aku gak mau membuat kamu khawatir lagi dong. Terus si Ridho marah gitu kan, justru kalau kamu gak berpamitan sama aku, itu malah bikin aku tambah khawatir. Terus si Tasya juga kesurut emosinya ya guys ya. Kamu kenapa sih Do khawatir berlebih gini sama aku? Emangnya aku ini siapa kamu gitu? Ya karena aku sayang kamu. Rasa sayang ini udah bukan lagi rasa sayang sama teman sendiri ya. Rasa ini lebih dari yang aku duga. Yang kamu maksud kamu suka sama aku Do. Terus Ridho itu menghampiri Tasya, terus mereka berdua duduk. Dan Ridho bilang gini, aku pengecut ya. Harusnya aku udah bilang soal ini sama aku, tapi nyatanya aku lebih bikin diri aku hancur dengan sendirinya. Sebenarnya aku berpura-pura berpacaran sama Leoni agar kamu cemburu ya. Terus si Tasya kaget ya guys ya. Ternyata yang dia lakukan sebelumnya juga dilakukan sama Ridho gitu. Sama-sama berpacar settingan agar membuat satu sama lain saling peka gitu. Jadi kamu ngelakuin itu biar aku peka. Aku juga sama Do, aku sebenarnya gak ada hubungan spesial apapun dengan Sheva.
Terus jawab sama si Ridho, kita itu sahabat yang kompak ya Syah. Kita ngelakuin sesuatu agar orang itu peka. Aku bener banget buat mencintai seseorang, buat ngelupain kamu. Tapi nyatanya aku selalu khawatir sama kamu Syah. Khawatir kalau kamu gak bisa tanpa aku. Terus Tasya berdiri sambil bilang gini, mulai sekarang kamu gak perlu khawatir sama aku lagi do. Jangankan jadi juara kedua, jadi sahabatmu saja aku gagal total. Terus si Tasya mau pergi, terus si Ridho teriak gini, kamu gak gagal Syah. Seperti yang dulu kamu bilang, menjadi juara harus jadi posisi pertama. Menjadi juara tak selamanya menjadi pemenang Syah. Sebaik atau seburuk apapun kamu tetap berhasil. Kamu berhasil menjadi orang yang aku sebut sebagai pemenang. Kamu sekaligus sahabat terbaik aku Syah. Itu kata-kata yang disampaikan Ridho kepada Tasya ya guys ya. Terus Ridho mengambil si Tasya sambil ngasih gelang. Anggap saja gelang ini adalah pertanda kalau ada seseorang yang berusaha menjadi juara pertama di hati kamu, tapi dia lebih milih jadi sahabat terbaik kamu Syah. Tuh Tasya kaget ya guys ya, terharu, dan dia sambil meluk si Ridho, makasih ya do gitu. Terus si Ridho bilang, sama-sama Syah, nanti kalau di Malaysia jangan jadi anak yang manja gitu. Sambil megang kepalanya ya guys ya, dipuk-puk gitu. Terus si Tasya bilang gini, kamu emang sahabat terbaik aku do. Terus si Tasya air matanya tak terbendung lagi ya guys ya. Terus setelah itu Tasya bilang, aku pergi dulu ya do, mungkin ayahku udah nunggu. Ya kamu hati-hati di sana gitu. Terus mereka berpamitan, dadah. Terus jawab sama si Ridho, dadah Syah gitu. Semua pasti berubah, mau tidak mau semua pasti berpisah. Ingin tidak ingin semua pasti akan berakhir. Setiap ada pertemuan pasti ada juga sebuah perpisahan. Tetapi dengan perpisahan tersebut bukan menjadi alasan untuk kita saling melupakan. Andai saja perasaan ini tersampaikan sejak dulu, mungkin kita tak akan melewati jalan yang tidak mulus ini. Banyak hal yang tidak ingin kita tinggalkan dalam hidup ini. Sekeras apapun aku berlari dari kenyataan, sekeras apapun aku berlari dari takdir, dan sekeras apapun aku mencari jawaban dari semua pertanyaan. Jawaban dari semua itu cuma ada satu, yaitu hanya aku dan kamu yang terlambat tahu. Sekian, saya Ridho Mujanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara kedua, ku memberimu